Apakah mouse wireless gaming udah imba di 2020? Opening. Selamat datang di channel paling canggih di 2020. Jawaban singkatnya sih untuk 2020 gue bisa pastikan iya. Karena semenjak gue lihat video Linus Tech Tip tentang mouse gaming wireless, kita bisa sama-sama lihat dari pengetesan dia bahwa mouse yang ditunjukkan untuk gaming sekarang ini latensinya udah luar biasa. Bahkan bisa menyamai dan melebihi kualitas kabel ya. Dan kita dikirimin mouse dari Rexus Daxa Pro Wireless yang udah sering banget gue show saat gue live dan di beberapa video gue sebelumnya. Saking gue sukanya sama mouse ini, gue sampai beli untuk pribadi gue pakai sendiri karena gue suka apa yang diberikan Rexus di sini. Dari dusnya itu tebel banget dan nuansa putihnya menurut gue mewah. Kelengkapan paketnya pasti kita dapat mouse-nya di sini support Qi wireless charging. Ya, berikutnya kita dapat wireless charging pad berbentuk lingkaran yang dilengkapi dengan warna-warna gitu. Mungkin ini sebutannya warna pelangi dan ketika charge mouse-nya dia berubah dari warna hijau ke biru. Berikutnya kita dapat stiker Rexus kalau mau pakai. Dan satu kabel USB A to micro USB buat wireless pad-nya dan satu USB A to USB C yang bisa kalian colok ke mouse-nya kalau kalian mau charge sambil pakai mouse ini sekaligus. Ada bungkusan kulit yang menurut gua cukup oke bahannya. Di dalamnya ada extension untuk gantiin tombol di bawah scroll. Jadi kita bisa ganti ketebalannya ya, yang di sini. Dan dikasih juga extension yang bisa kalian pakai di kiri kanan mouse bentuknya kayak tempelan gitu. Biar teksturnya ada kayak kasar-kasar gitu di gripnya. Dan terakhir masih dikasih backup untuk karet bagian bawah. Kalau misalkan karet bagian bawahnya udah aus. Biasanya sih yang aus cepet itu kalau mouse-nya kalian itu dipakai di mousepad yang kurang proper. Terakhir buku-buku manual yang ngejelasin teknikal mouse ini. Kalau lu mau cek silakan di sana. Spesifikasi mouse Daxa Pro Wireless ini yang pertama sensor mouse ini PixArt PMW 3335. Mouse ini udah kasih kalian RGB kalau kalian suka banget sama RGB. Kalian bisa lihat logonya udah nyala dan bagian bawahnya nyala juga. Dan karena gue orang performance sih gue selalu matiin hal seperti ini. Salah satu fitur yang udah ada di mouse ini dan menurut gue cukup suka dan cukup smart kalau kalian memang bener-bener suka sama RGB dan mau dipakai. Mouse ini ada otomatis matiin RGB-nya saat kita pakai mouse. Jadi kalau lu geser nih, nah dia mati nih. Gue pegang sensor, mana sensor? Nih gue pegang sensornya nih. Tapi saat dia diem seperti ini, dia menyala lagi. Menurut gue itu smart loh, supaya menghemat baterainya juga. Karena apa gunanya dia nyala kalau gue lagi pakai gitu, nggak bisa dilihat juga. Lu mau show ke streamer juga orang ketutupan tangan lu gitu ya. Make sense menurut gue. Akselerasi max-nya itu bisa sampai 40 gram. Saat gue pakai sih sekuat apapun gue gesek, sensornya masih ngebaca. Layak sih memang disebut mouse gaming. Pulling rate-nya bisa sampai 1000 Hz. Ya ini udah standar lah ya. Ya di sini speknya tertulis juga switch on 20 juta kali klik. Masalahnya kan lu nggak bisa confirm ini sampai lu pencet 20 juta kali klik ya. Cuma yang gue pelajarin adalah gini, ketika kalian pakai mouse gitu. Pakai mouse kan santai nih. Ini santai nih, gini. Kalian bisa lihat tangan gue. Tapi ada orang yang begini. Nah itu yang ngerusak switch sebenarnya. Jadi kalau lu santai begini ya pakai seadanya atau lu pakai model nggak usah dipaksa tekan gitu. Kalau orang kan ada yang kayak gimana sih? Gue kurang ngerti sama orang itu. Tapi dia suka ada ngejebam dia punya tombol gitu. Karena itu plastiknya pasti lama-lama hancur gitu. Jadi ya tolong dimengerti sedikit pakainya yang bener aja. Baterai di mouse ini kapasitasnya 800 mAh yang diklaim bisa sampai 50-60 jam saat RGB nyala dan 90-100 jam saat RGB mati. Ukuran mouse ini 120 x 66 x 42 mm dengan berat 96 gram. Overall untuk pengalaman gue pakai mouse ini hampir 2 bulan, yang gue rasain baterainya itu super awet banget. Bahkan dari 2 bulan gue baru ngecas 1 kali. Mungkin karena gue pakainya cuma pas tes game saat review monitor dan RGB-nya gue matiin. Tapi memang awetnya ini gue sampai lupa sih kapan terakhir gue ngecas. Tapi nggak tahu ya kalau RGB-nya lagi ini sih bocornya parah sih harusnya. Karena ini cuma sebuah baterai dan harus nyalain lampu, apalagi ini ganti-ganti warna terus.
nggak worth it lah, buat gue nggak worth it kayak gini gituan. Bodinya yang ergonomik, kalian bisa lihat klik kanannya agak turun sedikit ke bawah dibandingin klik kirinya, yang mungkin terinspirasi dari Razer dan juga Zowie, karena dua itu yang menggunakan hal ini awal-awal. Dari sisi gaming, menurut gue untuk orang kayak gue yang udah sering pakai Glorious Model O yang di bawah 70 gram, mouse ini sih susah untuk bikin orang kayak gue tuh nyaman di 96 gram. Karena pastinya ya akan terasa pegel banget, lu akan ngerasa kepegelannya ketika lu pakai berlama-lama gitu. Dari segi sensornya sih gua hampir nggak bisa lihat perbedaan dari 3360 maupun yang dipakai di Daxa ini 3335. Dan dari beberapa artikel yang gue baca memang Pixar 3335 susah banget sebutan, disebut-sebut sebagai 3360 versi wireless yang hemat energi. Karena gue ngerasa pengetahuan gue agak kurang tentang mouse wireless dan karena gue butuh juga, akhirnya gue juga beli Logitech G304 yang sekalian aja gue jadiin pembanding buat kalian. Walaupun di sini Logitech 304 itu udah pakai sensor Hero yang di R&D luar biasa sama Logitech dan diklaim paling rendah latensinya. Saat gue banding sih untuk game hampir nggak ada bedanya di mata gue. Lebih bedanya mungkin pada saat pemakaian, dimana ketika gue claw grip dan finger grip kedua mouse ini, karena tangan gue kecil mungkin ya di 14 kali 18 cm. Feeling yang gue rasain saat pakai Logitech seperti gue mendominasi mouse-nya aja, karena bentuknya ceper dan dia juga simetris gitu ya, yang membuat gue lebih pede saat nembak. Sedangkan gue ngerasa Daxa Pro Wireless ini lebih cocok untuk palm grip. Di sisi yang lain, tombol samping dan di bawah scroll Logitech terkesan murahan saat dipencet, sedangkan Rexus ini semua tombolnya jauh lebih nyaman dan kualitasnya jauh lebih bagus. Apalagi dengan tombol di bawah scrollnya yang udah karet, yang udah dikasih opsi untuk merubah ketinggian yang tadi gue udah bilang. Itu menurut gue menarik lah untuk dipencet, enak. Dan menariknya ketika lo pakai dua mouse ini bersama-sama dan lo pikirin saat lo pakai Rexus di sini ada keunggulan. Karena saat mouse ini mati, kalian bisa persiapin di meja kalian yang ditempelin mouse banji dan langsung kalian colok untuk lanjut main. Sedangkan Logitech ketika mati di tengah-tengah game, kalian mesti lari ambil baterai terus ganti, udah pasti karakter kalian mati gitu ya. Oke, buat kalian yang nggak tahu mouse banji, ya mouse kayak gini gitu. Ya gue sih suka aja ya kalau pakai mouse kabel. Gue selalu pakai ini untuk menstabilkan mouse gue, nggak ada intervensi dari kabelnya. Jadi karena ini bisa dua mode pakai kabel juga, jadi gue siapin aja kabel di sini. Jadi ketika ini mati di tengah-tengah game, gue nggak usah mikirin lupa cas, gue tinggal colok aja. Sedangkan kalau di Logitech kan ya seperti tadi gue bilang, lo mesti ganti baterai. Dan untuk baterai ini kita sama-sama tahu kalau lithium baterai ini akan degradasi seiring kita beberapa banyak ngecasnya, dan suatu hari mungkin Daxa ini baterainya akan dead ya, dan terpaksa lo mesti pakai kabel. Dan untuk Logitech sih sebenarnya gampang aja, lo tinggal ganti baterai aja. Asal baterai yang lo pakai bagus dan gak bocor dalam dan ngerusak komponen lainnya, ya aman. Overall menurut gua Rexus Daxa Pro Wireless ini udah berikan kalian the best apa yang Rexus bisa kasih di 699.000. Dari segi performa dan juga aksesorisnya yang juga mewah, sampai bisa wireless charging juga, RGB juga. Lu bisa punya opsi untuk colok kabel atau enggak. Ya menurut gua mouse ini cocok lah buat orang yang suka gaming kompetitif atau standar dengan jiwa competitiveness-nya yang biasa aja. Karena kalau kalian kompetitif sekali sih gua rasa pasti ambil Daxa R atau Glorious Model O atau Model D atau apapun yang bentuknya honeycomb itu, yang jauh lebih ringan. Pasti, tapi masalahnya mereka semua kabel. Sebenarnya sih di awal gue pengen bandingin dengan kasta tertinggi Logitech di Logitech G Pro Wireless ya, di harga 2 juta. Cuma harganya itu gila, dan juga satu mouse Logitech itu ekuivalen dengan Daxa Pro Wireless plus Daxa R jadi satu, dan masih kembalian, dan kalian bisa pakai kembalian itu beli keyboard mechanical juga. Gila sih itu harganya mahal banget. Dan dari situ gue bisa cukup mengambil kesimpulan dan cukup salut lah sebagai brand Rexus, brand lokal, brand Indonesia, untuk berani keluarin mouse ini yang menurut gue cukup kompetitif di kelasnya, sekaligus berani perang lawan bos paling gede di segmen ini, yaitu Logitech. Terakhir mungkin Rexus bisa bantu gue mengerti ya kenapa pilih logo Rexus Robot ini dibanding logo Daxa yang udah keren ada di mouse Daxa R. Ini juga Daxa juga ya, tapi logonya ada di Daxa R. Karena jujur aja dari segi performa dan kualitas mouse ini, seperti gue bilang tadi, mouse ini cocok bersandang dengan mouse gaming kelas atas seperti Logitech, Corsair, dan SteelSeries dan lainnya. Dan lain-lain, Razer juga. Tapi kalau dilihat dari logo robot yang dipilih Rexus ini, misalnya di display sama toko yang jual banyak mouse, entah online atau offline, justru logo robot ini yang jadi downside cukup parah. Terkesan mouse-nya biasa aja dan cukup kelihatan murahan lah. Beda kalau memang Rexus pakai logo DX ini ya di mouse-nya, jauh lebih mewah dan gagah ketika disandangin, mantap lah. Bahkan dari penyebutannya aja, jujur aja gue suka banget dengan sebutan Daxa Pro Wireless dibanding Rexus Daxa Pro Wireless. Beda banget. Ya itu review kita untuk Daxa Pro Wireless. Gue Eldun dari GTD. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap canggih.